Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Fatia Azara dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Siber Syahnur Jati Cirebon dari Prodi Pendidikan Agama Islam pada mata kuliah Alat Peraga Edukatif semester 6E. Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi ajaib tentang materi makhorijul huruf dan hukum ikhfa. Akan tetapi aplikasi ini sangat praktis untuk kita gunakan. Dua aplikasi yaitu Learn Quran Tajwid dan Ilmi. Mungkin bisa kita cari di Play Store. Sebelumnya saya sudah mengunduh aplikasinya, maka dari itu teman-teman harus mengunduh terlebih dahulu aplikasinya, yaitu Ilmi dan Learn Quran Tajwid, yaitu belajar mengaji tajwid Quran. Mungkin kita bisa mulai dari aplikasi belajar mengaji tajwid Quran. Kita buka terlebih dahulu. Sebelumnya teman-teman yang belum mengunduh harus mengunduh terlebih dahulu. Di sini ada beberapa materi, ada hukum dan harokat, kita bisa lihat ya. Ada tajwid dasar, mad asli, mad panjang, cara berhenti, ada tajwid lanjutan, tempat keluar huruf makhraj, gitu kan, makhraj, dan latihan penyempurnaan, itu ada rotobah, rotipis gitu. Oke, karena materi ini khusus untuk makhorijul huruf, maka kita pencet nomor 14. Nah, di sini ada teorinya. Karena ada versi yang berbayar dan versi gratis, maka kita gunakan versi gratis. Tapi versi gratis di sini harus melihat iklan terlebih dahulu. Maka dari itu kita lihat iklan. Oke, iklan sudah selesai, kita bisa memulai materinya, yaitu materi mengenai makhorijul huruf, yaitu tempat keluarnya suara atau huruf disebut juga makhraj. Di sini ada visualnya, yaitu visual tengkorak muka kita ya. Terus ada mulut ya, dan ada tenggorokan, dan ada juga lidah yang dimana ada peletakan huruf-huruf hijaiyah. Di sini ada 8 materi. Ada bibir, ada rongga hidung, ada rongga mulut, ada pangkal lidah, ada tengah lidah, ada tepi lidah, ada ujung lidah, dan ada tenggorokan. Kita bisa coba terlebih dahulu dari bibir, yang dimana kita cukup satu huruf saja, yaitu huruf mim. Nah, huruf mim diucapkan dengan merapatkan dua bibir. Di sini ada 2 video. Yang pertama ada video ilustrasi dan yang kedua ada video ketika kita mengucapkannya sebagai manusia. Lalu di sini juga ada kesalahan umum dan di sini ada karakteristik dari huruf mim tersebut. Kita bisa mulai dari video ilustrasi terlebih dahulu. Bagaimana cara mengucapkan huruf mim? Ma. Oke, bisa kita ulang lagi ya. Ma. Jika kita masih belum juga mengerti, kita bisa versi manusianya nih. Oke, kita bisa play ya. Ma mi mu nam. Oke, kita ulang kembali. Ma mi mu nam. Dan kita bisa ketahui kesalahan umum yang dimana huruf mim itu memasukkan bibir ke dalam mulut itu kesalahan. Lalu kesalahan yang kedua menambahkan qalqalah saat sukunnya. Di sini ada karakteristik hurufnya, materinya ada hams dan jahr. Kita bisa tahu ya di sini ada materi tambahannya.
Oke, kita sudah ketahui yang bagian bibir. Sekarang coba kita bagian rongga hidung, huruf dun. Huruf dun bertasydid ini ya, mendorong ujung lidah pada gusi dua gigi seri atas dan mengeluarkan suara dengung dari rongga hidung. Kita bisa coba play video ilustrasinya. An, in, un. Oke, di sini sudah ada video ilustrasi yang kita play. Sekarang versi manusianya. An, in, un. Sudah dimengerti, dan kita harus ketahui nih kesalahan umum yang telah terjadi, yaitu guna itu kurang ditahan. Jadi guna itu mesti ditahan, tidak hanya sebentar. Kita coba yang bagian rongga mulut, huruf ya. Di sini ketika huruf berharokat kasroh bertemu ya sukun, kita perlu memanjangkan bacaan huruf tersebut sepanjang 2 harokat. Boleh kita play terlebih dahulu versi ilustrasinya. I, Kita bisa ulangi kembali. i. Oke, kita ke versi manusianya. I, Kesalahan umum yang terjadi yaitu diucapkan kurang dari 2 harakat, diucapkan lebih dari 2 harakat. Nah, ini kesalahan yang fatalnya ya. Kita lanjut ke materi pangkal lidah, yang dimana huruf kaf. Huruf kaf diucapkan dengan mengangkat pangkal lidah di depan posisi qaf. Nah, di sini ada versi ilustrasi yang dimana lidah paling dalam itu mengarah ke mulut dan apa yang berlawanan dengan atap mulut. Ilustrasi bisa kita play. Ka, ka. Oke, kita ke versi manusianya. Kaki, kulak. Kesalahan umum yang teman-teman harus ketahui yaitu memberikan terlalu banyak hembusan atau bisikan pada keadaan tidak sukun, lalu menambahkan qalqalah pada sukun, lalu mengucapkan tanpa bisikan pada keadaan sukun. Di sini ada karakteristik hurufnya. Oke, berikutnya tengah lidah yang dimana huruf sya. Huruf sya diucapkan dengan cara mengangkat tengah lidah ke langit-langit. Tempat keluar hurufnya itu permukaan atas dari tengah lidah dengan apa yang berlawanan dengan atap mulut. Kita coba terlebih dahulu melihat versi ilustrasi. Sya, sya. Versi manusianya. Sya, shi, shu, khosh. Oke, kesalahan umum yang harus kita ketahui diucapkan seperti sa biasa. Nah, jadi kalau huruf sya itu bukan seperti huruf sa. Diucapkan seperti so. Nah, itu kesalahan umum. Lalu membulatkan lidah dan diucapkan dengan gigi atas bertemu gigi bawah. Di sini ada karakteristik hurufnya. Teman-teman bisa pelajari. Berikutnya kita pelajari tentang tepi lidah. Ini huruf dha yang dimana itu agak sulit ya apabila kita mengucapkannya. Maka dari itu mari kita simak. Huruf dha diucapkan dengan menyentuhkan sisi lidah dengan sisi gigi geraham atas. Boleh hanya salah satu sisi geraham atas atau keduanya.
Tempat keluar hurufnya yaitu satu atau kedua tepi lidah bersama dengan geraham punggung atas. Kita coba lihat versi ilustrasinya. ضا Kita ulangi kembali. ضا. Kita juga bisa mengatur kecepatan normalnya. Bisa berkurang, ضا oke, selanjutnya versi manusianya. ضا ضي ضو طض. Kita harus ketahui bahwa huruf ini menjadi tantangan. Jadi kesalahan umumnya kita harus perhatikan yaitu seperti mengucapkan huruf D biasa. Jadinya huruf da nantinya. Ba. Nah, seperti mengucapkan huruf zo, nah itu kurang tepat. Lalu membulatkan bibir saat fathah. Nah, itu kurang tepat. Di sini ada karakteristik hurufnya, juga kita bisa tadi mengecek hal yang sama. Berikutnya ada ujung lidah. Saya memilihnya huruf fa. Ini beberapa orang agak kesulitan menyebutnya. Huruf fa diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding kedua gigi seri bagian atas. Saat mengucapkan fa juga terdengar ada nafas nih yang mengalir seperti hams gitu ya. Tempat keluar hurufnya antara permukaan atas lidah dekat ujung dan ujung dua gigi seri tengah atas. Kita bisa ketahui versi ilustrasinya nih. Kita bisa mengatur kecepatannya apabila kita ingin mengetahui dan memperdalam. ثا Oke, kita bisa ulang kembali. ثا Berikutnya versi manusianya. ثاسي سوجت. Nah, setelah kita melihat ya versi manusia dan versi ilustrasi, kita harus ketahui nih kesalahan umumnya itu jangan seperti mengucapkan huruf sa. Nah, huruf sa itu sangat berbeda dengan huruf sa. Tidak mengeluarkan sedikit lidah di gigi seri. Jangan terlalu tebal. Seperti mengucapkan huruf T. Nah, jadinya ta nanti. Oke, berikutnya materi mengenai tenggorokan. Nah, ini huruf kho. Kita coba ya huruf kho ya. Huruf kho di kho. Nah, bagi saya ini juga tantangan. Maka dari itu kita coba simak nih materi huruf kho. Kho diucapkan dari ujung tenggorokan. Saat mengucapkan kho ada nafas yang mengalir nih hams. Tempat keluar hurufnya itu bagian terdekat dari tenggorokan ke mulut. Kita bisa coba versi ilustrasinya. خا Kita bisa versi yang lebih lambat. خا Oke, kita coba versi yang manusianya. خا خي خو دخ. Seperti apa? Kho, khi, khu, dah, gitu ya. Kesalahan umumnya kita harus ketahui yaitu membulatkan lidah. Nah, itu kurang tepat. Seperti mengucapkan huruf ha. Nah, itu kurang tepat. Nah, maka dari itu setelah kita mengetahui nih ada 8 dari tempat keluar hurufnya makhorijul huruf. Nah, kita boleh nih lanjut ke latihan. Ya, seperti tadi, ada versi berbayar dan ada versi gratis. Kita pilih yang versi gratis melihat iklan. Nah, di sini kita bisa mengetahui nih, teman-teman. Di sini kita bisa ucapkan
Oke, ini teman-teman bisa melakukan latihannya ya. Kita kembali saja ke menu yang dimana kita sudah ketahui di sini ada teorinya, ada latihannya, juga ada tes bacaannya ya, yang seperti ini tadi, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi ikhfa. Saya pengen mengenali materi ikhfa, yang dimana di sini juga ada sebenarnya teman-teman ya, materi ikhfa. Nah, kita coba materi ikhfa yang mana? Nih, ikhfa berarti menyamarkan. Maksudnya adalah mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan cara pertengahan antara izhar dan idgham beserta dengung. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka makhraj dari nun sukun atau tanwin menjadi samar dan digunnahkan. Hurufnya misal di sini ada huruf ta. Seperti apa contohnya? Kita unduh terlebih dahulu ya. Jannatin tajri. Nah, akan tetapi di sini setelah kita tadi sudah mengetahui makhorijul huruf, teman-teman ya, sudah mempelajarinya, kita juga bisa nih di sini mempraktikkan hukum-hukum lainnya. Akan tetapi kekurangannya dari aplikasi ini, untuk hukum-hukum di sini tidak ada ilustrasinya. Jadi kita bisa mempelajari materinya saja, teman-teman. Oke, untuk aplikasi ini kita cukupkan, teman-teman tidak hanya bisa mempelajari mengenai makhorijul huruf, akan tetapi tadi banyak ya di sini materi-materi yang bisa kita coba ketahui, pelajari gitu, biar lebih mantep untuk kita memahami dan membaca Al-Quran nantinya. Berikutnya ada aplikasi Ilmi. Di sini aplikasi yang juga sangat menarik ya, bisa kita coba. Teman-teman, karena saya sudah mengunduh aplikasinya, bagi teman-teman yang belum mengunduh, boleh mengunduh aplikasinya. Nah, di sini saya sudah melakukan registrasi. Jadi teman-teman ketika sudah mengunduh aplikasi, masuk dengan email boleh dan daftar nantinya. Saya sudah di sini, halo Fatia, di situ nama saya. Di sini ada pemeriksaan bacaan. Lalu juga bagusnya aplikasi ini juga ada panduan tajwidnya. Kita coba pelajari panduan tajwidnya. Di sini ada pengantar tajwid. Nah, kita coba fokus pada materi makhorijul huruf. Nah, apa itu makhorijul huruf? Di sini ada sedikit ya penjelasannya, yaitu dalam ilmu tajwid makhorijul huruf adalah titik keluarnya setiap huruf hijaiyah. Secara umum, makhraj terbagi menjadi 5 area utama: tenggorokan, lidah, bibir, rongga mulut, dan rongga hidung. Di sini ada ilustrasinya ya, di mana rongga hidung, bibir, rongga mulut, lidah, tenggorokan. Di sini juga ada pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah, tepi lidah, gitu ya. Nah, di sini ada 5 bagian yang dimana ada juga penjelasannya. Kita coba ya di bagian rongga mulut dan tenggorokan. Huruf waw. Nah, letak makhrajnya itu di rongga mulut dan tenggorokan, yang dimana huruf berharakat dhammah bertemu dengan waw maka dibaca sepanjang 2 harakat, dimana suara mengalir dari rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Ini ilustrasi dari makhrajnya ya. Akan tetapi berbeda nih dari aplikasi sebelumnya, yang dimana ada ilustrasi yang bisa kita
Bisa kita tonton videonya, ilustrasinya dan versi manusianya, tapi di sini hanya gambar saja gitu ya. Tapi di sini ada pengucapannya. Qumu yaqulu tasumuna wabtaghu. Baik. Lanjut kita ke rongga hidung coba ya. Itu bagian rongga hidung, di sini ada materi sedikit ya. Yang terdiri dari huruf-huruf gunnah yang terjadi pada saat huruf mim dan nun berada dalam keadaan tasydid atau sukun. Makhraj khayshum itu merupakan makhraj penyempurna, sebab makhraj asli huruf nun berada di lidah dan mim berada di mulut. Di sini kita coba yang mim ya. Itu letak makhrajnya di mana? Di rongga hidung ya. Deskripsinya huruf mim dibaca gunnah atau sengau keluar dari rongga hidung, terutama ketika berharakat tasydid dan sukun. Di sini ada referensi pengucapannya. Sami'na wa ata'na amma yatasa'alun mimman khalaq. Ada sifat hurufnya di sini. Coba kita pencet, pelajari lebih lanjut. Yaitu gunnah merupakan suara dengung yang keluar dari hidung pada saat mengucapkan huruf mim dan nun. Seperti ada contohnya tadi ya, huruf mim dan nun ini gunnah. Nah, kita harus ketahui yang dimana kesalahan umum nih, yaitu tidak mengeluarkan sifat gunnah huruf mim ketika sukun maupun bertasydid, kurang menahan bunyi dengungnya. Ada catatannya yang dimana sifat gunnah pada nun, tingkatan sifat gunnah dapat dipelajari lebih lanjut di bagian tingkatan gunnah di sini tadi. Oke, berikutnya kita akan mempelajari bagian bibir. Sini kita coba huruf fa. Huruf fa letak makhrajnya itu di bibir bawah bagian dalam bertemu ujung gigi seri bagian atas. Di sini ada ilustrasi makhrajnya. Di sini ada referensi pengucapannya, ada sifat hurufnya. Nah, di sini menarik juga. Kita ketahui ada nih contoh bacaan yang benar dan contoh bacaan yang salah. Coba kita play ya. Bima taf'alun fakassarakum. Bima taf'alun fakassarakum. Nah, ada perbedaan jika kita menggunakan atau mengucapkan ya huruf fa ini. Di bagian kanan huruf fa-nya itu kita dengar kembali. Bima taf'alun fakassarakum. Nah, kalau di bagian kiri, Bima taf'alun fakassarakum. kita bisa bedah di bagian kanan itu bima taf'alun. Ini mana fa sukunnya itu dibaca gitu, taf'alun. Kalau di bagian kiri bima taf'alun. Nah, bukan p dibaca tap, bukan tap, karena kebanyakan orang Sunda ya. Kita juga harus belajar gitu. Bima taf'alun, bukan bima taf'alun. Oke, berikutnya bagian lidah. Kita bisa pelajari huruf qaf. Di bagian pangkal lidah ya, yang dimana letak makhrajnya itu di lidah, pangkal lidah paling belakang dan langit-langit mulut yang berdaging. Ilustrasinya di sini ada pengucapannya. Qaqiqu qaqo quqan qani qaqona minal muqani maqiqan qaniqa. Di sini ada sifat-sifat hurufnya. Coba kita lihat ya. Ada mempelajari selanjutnya ya, bisa kita lihat nanti.
Lalu di sini ada kesalahan umum yang terjadi. Coba kita play. قالوا كالوا Nah, di bagian kanan itu dibaca qalu, di bagian kiri kalu. Nah, yang tepat adalah bagian kanan. Qalu, bukan kalu. Oke, berikutnya kita ambil satu saja tadi ya materinya. Berikutnya kita pelajari di sini. Sudah nih bagian tenggorokan. Saya penasaran nih dengan huruf gha. Oke, ujung tenggorokan yang mana ini? Ghain ini berada di tenggorokan, ujung tenggorokan atau daerah pangkal lidah dan area-area langit ya. Area-area langit mulut yang berdaging gitu. Ini ada ilustrasinya, lalu di sini referensi pengucapan. غير غو غورا غنغرن من المغن مغيرا غنغا. Oke, di sini kita harus ketahui ada kesalahan umumnya nih. Ada bagian benarnya, ada bagian salah. Oke, kita replay. يغشى يخشى. Bagian pertama itu dibaca yaghsha. Nah, yang kedua itu terdengar seperti huruf kha ya. Jadinya yaghsha, bukan yaghsha. Oke, berikutnya kita akan melihat apa saja di sini. Nah, di sini ada kuisnya nih, bisa kita kerjakan. Untuk memahami sebenarnya ya. Rongga mulut adalah makhraj untuk semua huruf mad. Benar. Apakah bacaan untuk potongan ayat di bawah sudah benar? يغشى. Benar. Pilih gambar yang menunjukkan makhraj huruf qaf. Nah, ini bisa kita coba gitu ya. Untuk kuisnya, oke, kita keluar saja, yang dimana ada dua aplikasi yang tadi saya kenalkan yang sangat praktis saat kita gunakan dan materinya itu sangat banyak ya. Di sini kita bisa tahu pengantar tajwid, sifat huruf, tafkhim dan tarkik dan lainnya. Maka dari itu saya selesaikan, dan jangan lupa untuk mengunduh aplikasi ini agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan tepat pula. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.